Nah, seperti itu. Kalau komite sendiri tuh udah lewat Ya, jadi begini. Saya sampaikan pada rekan-rekan media ya. Seandainya kalian ini melancong nih luar negeri, lalu kemudian ada tetangga kalian, mertua ataupun yang cowok ya, selingkuhannya nitip oleh-oleh gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah oleh-oleh itu harus mendapatkan izin resmi? Seperti itu. Nah, apakah oleh-oleh yang kalian bawa dari luar negeri harus mendapat izin resmi? Kan enggak kan? Nah, contoh, Dokter Andreas, klien kami itu, ketika dia ke Bangkok, kemudian dia membawa titipan, itu kan tidak harus mendapatkan izin. Ya, seperti itu. Artinya, istilah BPOM Bangkok itu akan sebutkan daripada si dokter itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kalau begitu, sebagai seorang yang katanya bahwa dia paham hukum, silakan laporkan klien kami. Seperti itu. Jadi jangan suap-suapnya di media sosial, ya, membangun opini, menyudutkan, menyalahkan dan sebagainya. Silahkan laporkan klien kami bahwa dia telah melakukan tindak pidana. Kami tunggu. Pastinya siap ya Pak? Siap dong, siap dong. Kami sampai sekarang nggak ada perlaporin. Artinya ini kan hanya hoax saja begitu. Kita tunggu. Seperti itu. Ada lagi Pak? Ada lagi? Saat itu kita ketahui sekitar kurang lebih 2 minggu lalu bahwa ya, sudah diambil keterangannya di Polres Tangsel ya. Nah, terhadap keterangan yang diberikan oleh Dr. S, kami yakin dan percaya dalam waktu dekat gelar perkara akan ditetapkan beliau menjadi tersangka. Seperti itu. Sabar, ya sabar. Ya, jadi satu lagi tambahan ya kawan-kawan. Selain klien kami Dr. Andreas, kami perlu menyampaikan juga ya tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada klien kami Dr. Reja Gladys ya terkait ada pertemuan di Komisi 6 ya tadi itu. Perlu kami sampaikan bahwa klien kami tidak pernah membuat permohonan rapat dengar pendapat umum. Satu. Nah, kalau kemudian ada undangan ke klien kami memang belum tahu sebagai kuasa hukum. Yang ketiga, ya, bahwa terhadap rapat dengar pendapat umum sebenarnya itu dipergunakan oleh Komisi 6 atau komisi lainnya di DPR RI sebagai pengawasan terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang dan regulasi, ya. Tetapi kalau kemudian mempertengkarkan kelompok-kelompok masyarakat yang sedang bertikai, Komisi 6 ini kan bukan persidangan, ya, bukan persidangan. Kalau ada kelompok-kelompok yang keberatan, nah seharusnya Komisi 6 menghadirkan kelompok yang keberatan, kemudian menghadirkan pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan konstitusi, maka lahirlah sebuah rekomendasi, lalu berdasarkan rekomendasi tidak lanjuti. Kalau kalian salah, silakan kami hadapi. Jangan ngomongnya di medsos terus seperti itu, ya. Ada lagi? Ya, sebagai tambahan ya supaya kalian tenang ya. Yang pasti di mana ada abang miring, yakinlah kalian pasti ada tersangka. Ya, terima kasih. Mbak, kemarin terkait rapat di Komisi 6 itu kan dokter menggandeng PPKI juga bang Ya, nah ini, jadi begini, perlu saya sampaikan, pidana itu kan ada 2 jenis dalam deliknya. Ada delik aduan, ada delik kejahatan. Oke, terhadap delik aduan yang dibicarakan di Komisi 6, silakan kalau ada masyarakat atau konsumen yang keberatan yang sudah menjadi korban, laporkan. Ya, tapi yang saya lihat di situ pembahasannya lebih kepada delik kejahatan.
Ya, jangan membawa undang-undang konsumen, tetapi pembuktian peristiwa hukumnya mengarah kepada Undang-Undang 17 tahun 2023. Ini perlu saya sampaikan dan luruskan itu. Jadi jangan sesat hukum kita di Indonesia seperti itu ya. Dan mereka itu membawa korban juga ya. Memang ada Jepang itu dari Keren. Kalau ada korbannya, saya sampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 9 di pasal 62 dijelaskan, ya, terkait pasal 8, 9, 10 dan seterusnya. Kalau ada korban yang sudah menjadi yang dikorbankan terhadap produk skincare, baik volumenya, kadarnya, berat badan dan sebagainya, laporkan, adukan dalam gugatan perdata di BPSK. Ya, seperti itu. Kemudian setelah terbukti, baru ini menjadi alat kita untuk mempidanakan yang produk skincare. Bukan laporinnya ke BPSK. Tapi kalau kemudian sudah membuat aduan gugatan perdata di BPSK, lalu kemudian pemerintah dalam hal BPSK tidak menindaklanjuti, Komisi 6 bertindak seperti itu. Ini belum apa-apa laporan kok di Komisi 6. Kan aneh gitu seperti itu ya. Oke, lagi DPR kan mengindikasikan akan seriusin bang kasus skincare nih. Nah, mungkin abang skincare juga mungkin ya. Setuju gak dengan langkah DPR? oh, setuju dong. Artinya kami lebih melihat bahwa yang mempunyai kompetensi dalam hal ini dan kedudukan hukum adalah Komisi 9. Ya, mitra Komisi 9 adalah Badan POM dan Menteri Kesehatan. Jadi part dari semua ini adalah Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan BPOM. Jadi kalau kemudian ada ketentuan-ketentuan yang salah terkait produk klien kami lebih melihat potensialnya di Komisi 9 bukan di Komisi 6 seperti itu. Kalau ada peristiwa yang dikaitkan terhadap kami dan itu melanggar hukum, kami nanti. Ya, tapi kalau hanya dugaan-dugaan dan tidak jelas, nah ini kan ngabis-ngabisi tiket saya ke Jakarta dari Medan, seperti itu ya. Bang, untuk penegasan aja berarti dokter S udah jadi tersangka. Pak, atau penegasan belum? aja bang. Iya, gimana biar lebih jelas bang. Tersangka bang. Oke, Pak. ya. Penegasan aja bang. Penegasan ya. Ya. Saya sampaikan dalam KUHAP. Ya, ini kan kalian tanya advokat nih ya. Kalian bukan tanya orang-orang yang ormasan ya, advokat ya. Di dalam KUHAP di dalam Perkap nomor 6 2019, kalau bukti permulaan cukup dan minimal dua alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 terpenuhi, maka akan tersangka. Dan kami sudah menyajikan itu. Soal resminya nanti tunggu dari Polrestabes Medan ya. Kemungkinan akan jadi tersangka bang. Tapi kan kalau udah jelas tersangka di sana, kenapa ke Jakarta nanti gimana nih bang? Ya, kita akan lanjutkan. Ya, proses hukum acara kan ada. Ya, di proses di Polrestabes Medan, di proses di Polda Metro Jaya, di proses di Polda Jakarta Selatan. Ini kan banyak LP terhadap dokter itu. Dan biarkan proses hukum berjalan. Ya, yang pasti setiap laporan-laporan yang kita ketahui, kami yakin dan percaya bukti permulaan cukup. Seperti itu. Berarti terhadap Polrestabes lebih dari 2. Kalau di Polrestabes itu satu laporan dengan nomor 1400 tahun 2024 8 Oktober ya, satu LP bukti permulanya sudah cukup dan lebih dari 2. Begitu. Nanti lapor silis ya. Untuk status tersangka itu dalam satu orang itu bisa lebih dari berapa instansi ya bang? Bisa ya bang? Lebih ya, maksudnya lebih dari beberapa wilkum, maksudnya gitu ya, bukan instansi ya. Bisa di Polda Metro Jaya, bisa di Polres Jakarta Selatan, bisa di Polrestabes Medan, dan akan menyusul lagi, karena laporan sedang kita susun, sedang kita dudukkan konstruksi hukumnya, dan kami yakin akan ada muncul 2 atau 3 LP lagi seperti itu. Akan ada. Rata-rata di atas 5 tahun. Bang, berarti yang sama dokter Reza sendiri tuh statusnya dokter S sendiri tuh gimana tuh bang? Kalau di Dokter Reza, status Dokter S itu terhadap laporannya di Polda Metro Jaya ya. Iya. Dugaan kita terhadap itu dipersangkakan dengan pasal 53 Junto 369. Status saya bang? Gimana? Statusnya masih gimana? Nah, sabar ya.
Sabar. Tapi masih buka pintu damai nggak bang suatu saat nanti? Dengan Dede. Artinya ya, oke, yang pasti begini, kalau di Polda Metro Jaya, RT itu kan belum tidak diberlakukan terhadap ancaman di atas 5 tahun. Tidak diberlakukan seperti itu, ya. Kalau terhadap laporan-laporan klien kami yang lain seperti di Polda Medan, sampai dengan sekarang si terlapor merasa bahwa dirinya masih benar, maka tidak ada RT seperti itu. Ya, karena dia masih benar. Ya, seperti itu. Tapi dari klien atau sendiri masih membuka pintu untuk perdamaian. Setiap orang, ya, klien kami tidak pernah merasa dendam. Ya kalau seseorang minta maafin dong. Ya tapi kalau seseorang merasa dirinya hebat dan dia benar, nah bagaimana kita maafin? Belum dong. Orang dia merasa bahwa benar akan mau mencari klien kita. Dia bilang bahwa klien kita itu Dr. Andreas Jacipar dan itu salah. Ya, kan tidak mungkin dia minta damai. Silakan diteruskan. Kita hadapi. Seperti itu.